Gua nggak tahu ide goblok dari siapa. Ya sama kayak orang Jerman kan, berarti kan ide gobloknya mereka juga. Oli transmisi itu lifetime, tidak usah diganti, hanya diganti ketika transmisinya jebol. Wahyu, apa benar mobil Matic ketika jalan menurun tidak boleh pindah ke N selain tidak ada engine brake dan disc brake overheat? Apa juga bisa menyebabkan mesin Maticnya rusak? Kalau engine brake, gua sangat, nah itu nggak cepat rusak juga sih, karena CVT itu hanya cepat rusak ketika cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. mitos atau fakta 40. Kita udah sampai nomor 40 nih mitos faktanya. Nah, kalau lu mau nanya, lu pasangin hashtag yang bener, mitos fakta, cerita mobilku, stabil, atau si menang mending. Dan kayaknya kita tambahin satu lagi deh, hybrid dan EV ya. Kayaknya itu seru banget kalau dibahas. Kemarin komennya sampai 1000, gua aja ketawa gitu kan ngeliatin komen-komennya. Tapi ya monggo, terserah, kita negara bebas kan. Mas Chat, nah mitos atau fakta, kok apa benar oli transmisi manual nggak usah diganti, cukup ditambah aja kalau kurang, nanti nunggu oli overhaul. Nah ini kemarin gue juga baca nih di YouTube nih, gue mau kakak-kakak nih. Soalnya kemarin dapat kerjaan overhaul transmisi cold diesel gigi 4 rompal. Rompal itu berarti dia kan gear itu kan ada gininya ya. Nah gear rompal itu ini duanya atau adanya ada yang lepas ya gitu. Itu rompal ya, bahasa Jawa itu. Unit tidak overload, cuman medan jalanannya cuman lumayan ekstrim, tanjakan dan turunan. Kata si driver habis ganti oli kurang lebih semingguan sebelum rontok. Oke, untuk di mobil manual olinya itu ada dua. Oli hidroliknya satu yang di master rem yang untuk dorong-dorong itu, satu lagi oli gear oil ya kan. Gear oilnya itu yang melumasi si gear di dalam gearboxnya itu gear oil. Nah, gear oil itu biasanya pakai oli kental, oli 80, oli 90. Kalau Pertamina punya namanya oli Roret EPA. Biasanya sih pakai itu aja udah jauh lebih dari cukup. Yang penting diganti secara berkala, which is kalau nggak salah menurut si Pertamina 80.000 sampai 90.000 km deh. Kalau nggak salah ya, lu cek lagi itu ada di listnya. Cuman kalau gua dulu waktu ditambang per 30.000 jam deh. 30.000 jam itu gua ganti gear oilnya. Nah, gear oil itu harus diganti, bukan ditambah doang. Kadang-kadang kalau misalkan medannya berat, malah kita isi lagi pakai grease cobra dulu. Dulu kita pakai grease cobra, setelah kita isi oli gear oil yang baru, kita kasih grease. Nah, gua nggak tahu ide goblok dari siapa. Ya sama kayak orang Jerman kan, berarti kan ide gobloknya mereka juga. Oli transmisi itu lifetime, tidak usah diganti, hanya diganti ketika transmisinya jebol. Ya masuk akal sih bos. Kalau transmisi lu jebol baru lu ganti, ya kan, itu tolol banget. Gear oil itu berfungsi untuk melumasi si gear supaya si gear itu bisa bekerja dengan baik. Gearnya bisa rompal itu berarti hentakannya itu kenanya terlalu sering dan terlalu banyak dan terlalu kasar sampai jebol. Jadi udah lu ikutin aja 80.000, 90.000 sekali ganti, itu lama banget kok. Atau lu kerendam air. Jadi gear oil itu bisa kemasukan air karena dia di atas gearbox itu biasanya ada lubang hawa yang kalau kerendam air itu dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, olinya berubah jadi susu, kayak susu coklat begitu. Nah itu udah nggak bisa itu. Jadi itu biasanya harus dikuras semua, semprot pakai solar dulu biar rontok semua, baru diganti gear oil yang baru. Jadi diganti ya bos ya. Dan lagian ketika lu ganti gear oil sebenarnya si mobil ini jauh lebih efisien sih, karena efisiensi bahan bakarnya akan lebih bagus karena si gear-gear yang ada di dalam itu jadinya tidak kan terlumasi tuh, jadi dia nggak bergesek-gesek gitu. Jadi ya itu gua nggak tahu siapa yang suruh sih, cuman maksudnya harus diganti ya bos ya. Kalau yang hidroliknya itu biasanya diganti sama oli hidrolik biasa. Lu ganti minyak rem bisa, oli transmisi bisa, tapi kalau yang hidroliknya dari master rem itu sebaiknya kalau menurut gua ganti sih 1 sampai 2 tahun sekali, karena itu nyerap udara itu. Richie, mitos atau fakta jika mobil dibawa jalan 70 sampai 90 km per jam lalu dinetralkan dapat merusak flywheel? Enggak. Flywheel nggak ada urusannya sama begituan, enggak. Virus Nabin, Nakom mau tanya perihal mobil Eropa diesel. Kalau di review luar negeri efisiensinya gokil, emang bener. Bisa sampai 20 plus km per liter, emang bener. Sangat reliable walaupun bodi dan volume mesinnya besar. Bagaimana dengan mobil diesel Eropa yang masuk ke Indonesia dengan bodi yang sama tetapi diberikan mesin yang kecil? Apakah hasilnya tetap lebih irit, lebih durable dan mobil daripada mobil diesel Jepang? Lebih irit, yes. Lebih durable, no. Jadi mobil diesel Eropa itu yang keluaran BMW dia bisa 1:23, 1:24, iya. Tetapi bahan bakarnya Euro 6, di mana Indonesia bahan bakarnya tidak Euro 6, makanya akan lebih cepat rusak dari sisi injektor. Kalau mobil diesel Jepang yang konvensional ya, yang kita cerita mobil sejuta umat, dia disesuaikan itu injektornya ke Euro 4 sehingga
nggak cepat rusak, dan isi solar BPJS pun dia mau masuk. Agustiandu bla bla bla, mitos fakta kalau mesin transmisi manual Honda R3 Integra bisa dipasang di Honda Odyssey. Integranya banyak. Kalau lu mau pasang di Odyssey selama ada space sih bisa-bisa aja, cuman transmisinya manual kan. Kalau Odyssey lu manual ya bisa lah ya. Lexi Family, ganti knalpot racing BBM lebih irit? No. Knalpot racing pasti BBM-nya lebih boros, pasti. Yang bener ya settingannya ya. Febriana G, air radiator selalu habis dan oli cepat hitam. Apa tandanya engine gasket harus diganti? Kalau iya, kisaran berapa buat Atos Gen 1? Gua nggak tahu harganya. Kalau air radiator selalu habis dan oli cepat hitam itu biasanya sih ring piston sih. Kalau air radiatornya cepat habis tergantung dari si gasket bisa, cuman kalau gasketnya jebol itu biasanya air lu udah luber-luber kemana-mana. Jadi kalau ini sih menurut gue sih satu-satu ya, sistem coolernya radiatornya dibenerin dulu, radiatornya dikorokin, termostatnya diganti, terus si tutup radiatornya diganti, kipasnya juga lu cek tuh motornya apa butuh diganti apa kagak, baru kita beralih ke engine nih, apakah pistonnya gancet, ring pistonnya, atau si gasket-gasketnya gancet. Safil Akbar, mitos atau fakta ganti bolam dari bolam ke LED bikin fokus nggak karuan dan buyar karena kemana-mana dengan cut off nggak beraturan. Oke, tergantung LED-nya. LED itu kan hanya sumber cahayanya aja ya. Kalau dari bolam biasa ke LED, biasanya si reflektornya itu ya harus dibikin sesuai dengan si LED itu. Makanya kan ada yang namanya adjusting kan, atau di-adjust ketika lu ganti ke LED. Kalau itu yang bener. Dan tergantung LED-nya sih Pak. Kalau misalkan LED-nya lu beli yang bagus, yang bener, itu biasanya sih malah lebih terang ya dan lebih fokus ya daripada si halogen ya. Kalau si bolam halogen biasanya dia kemana-mana. Wahyu, apa benar mobil Matic ketika jalan menurun tidak boleh pindah ke N selain tidak ada engine brake dan disc brake overheat? Apa juga bisa menyebabkan mesin Maticnya rusak? Kalau engine brake, gua sangat gak sarankan lu pakai engine brake di transmisi, karena ujung-ujungnya yang nahan selip adalah si koplingnya transmisi. Kalau transmisinya Matic, ya berarti kopling Matic lu yang nahan selipnya nih, gitu kan. Nah seharusnya kalau lu mau engine brake itu pakainya mobilnya manual, karena harga koplingnya ketika lu ganti itu jauh lebih murah. Teorinya sih di situ aja sih. Bukannya akan rusak, enggak. Ya nggak ngerusak sih, bikin cepat aus aja sih sebenarnya sih. Dibilang rusak enggak, cuman memang itu fungsinya cepat menjadi cepat aus. Nah, kalau untuk yang lain-lain dari sisi body valve, gear enggak, karena balik lagi yang nahan dia selip itu si kampas koplingnya di transmisi otomatiknya. Jadi kalau lu Matic turun gunung, gua nggak, ya lu harus tahu aja ketika lu jadiin engine brake, dia akan jauh lebih cepat habisnya dan ausnya. Desti Start Family, minta soal fakta, Kulung yang handsome, terima kasih. Terima kasih. Apa bedanya dari sisi ketahanan dan kemudahan pemakaian dari harga service day CVT yang dimiliki oleh Daihatsu Sirion dibanding dengan CVT yang dimiliki oleh Honda Brio? Kemudahan pemakaian sama ya. Kalau dari sisi harga servis, sama-sama lu harus ganti oli transmisi dan filter oli transmisinya. Terus lu harus ada Matic Jet Clean juga untuk bersihin si body valve. Kemudian kalau lu ada ekstra, lu kepengen jalannya lebih smooth, lu tambahin aditif juga. Yang Nano Matic itu juga bagus. Cuman kalau dari sisi overhaul, yang di CVT itu beltnya lebih... Enggak sih, sama aja sih sekarang sih beltnya sih harganya. Karena beltnya Honda Brio udah lumayan banyak dan Honda Brio juga jarang rusak sih. Nah kalau yang di CVT-nya Sirion itu kan sama dengan Yaris yang baru tuh, yang ada apa namanya rantainya sedikit tuh. Nah itu nggak cepat rusak juga sih. Karena CVT itu hanya cepat rusak ketika bodinya gede. Jadi ketika digas itu dia ngehentak-hentak tuh si beltnya tuh. Nah kalau si beltnya kecil, bodinya gede, ya otomatis cepat rusak. Kalau beltnya gede juga atau sama-sama tebel, ya enggak sih sebenarnya sih. Makanya kalau lu bilang Daihatsu Sirion sama Honda Brio, dua-duanya Matic-nya jarang bermasalah kecuali memang terjadi keausan saat pemakaian. Oke, mungkin sekian dulu mitos dan fakta kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.